Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Hidayati, SOS MPD, dosen pendidikan Islam anak usia dini, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati. Pada kesempatan yang baik hari ini, Ibu mengajak untuk berdiskusi yaitu tentang konsep manajemen dan juga moderasi beragama dalam pendidikan Islam anak usia dini. Maka untuk itu, bukankah manajemen yang baik adalah pondasi dan moderasi beragama itu sendiri adalah ruhnya dalam pendidikan pada anak usia dini. Kembali pada materi yaitu konsep manajemen pendidikan, bahwa kita tidak lepas dari pengertian-pengertiannya. Pengertian yang paling sederhana adalah manajemen itu sendiri proses di mana merencanakan, mengorganisasi, lalu kemudian melaksanakan dan mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Teman-teman mahasiswa semua dan juga Bapak Ibu, menurut Anda, apa kunci sukses sebuah lembaga pendidikan itu? Sebetulnya dalam benak kita sudah mengantongi bahwa pentingnya pengelolaan yang baik dan benar. Sehingga ada kaitannya sebetulnya dengan materi yang akan Ibu sampaikan ini. Karena materi ini tidak lepas terkait tentang pengelolaan. Apa saja yang seharusnya nanti bisa atau tidak lepas dan memang wajib digunakan dalam pengelolaan di lembaga Bapak Ibu, di lembaga-lembaga pendidikan. Di samping dari pengelolaan yang baik, kita juga memprioritaskan juga memberikan pelayanan yang baik juga, bahwa kita harus menyadari bahwa di tengah keberagaman Indonesia ini bagaimana kita memastikan anak-anak kita tumbuh dengan pemahaman agama yang damai, dengan rasa toleran yang tinggi, sehingga dalam lembaga pendidikan terciptalah dengan baik. Maka untuk itu mari kita sama-sama memecahkan sama-sama gitu ya, apa yang harus digunakan dalam pengelolaan yang baik dan benar itu. Sehingga kita diharapkan mampu untuk menjelaskan dari prinsip-prinsip moderasi beragama dalam pendidikan anak usia dini dan juga mengaitkan gitu ya pentingnya integrasi manajemen yang baik dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktiknya di pendidikan anak usia dini. Mari kita bahas sama-sama. Nah, kita akan membahas POAK itu sendiri. POAK, planning, ya. POAK adalah planning, perencanaan, di mana menentukan tujuan dan cara mencapainya. Biasanya dalam lembaga kita sudah memiliki visi dan misi pada pendidikan Islam anak usia dini atau PAUD juga ya. Dan di situ tidak hanya visi misi tapi juga ada program pembelajaran beserta anggarannya. Nah, ini dalam poin perencanaan. Contoh dalam poin perencanaan dalam lembaga yaitu kita bisa mengaitkan terkait tentang pembuatan kurikulum dan juga ada penyusunan jadwal harian yang ada di dalam kelas dan juga lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Lalu kemudian untuk menyingkat waktu kita masuk yang kedua ada organizing. Organizing biasa kita menyebutnya adalah pengorganisasian, di mana pengorganisasian itu mengatur sumber daya SDM ya, kemudian ada sarana dan juga prasarana. Nah, dari organizing tadi, contoh sederhananya yaitu kita membuat tugas guru dan juga penataan ruang kelas yang ada di lembaga Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada activating atau leading. Okay. Apa itu? Yaitu pelaksanaan atau penggerakan. Penggerakan yang bagaimana? Penggerakan dan juga motivasi di dalam tim itu sendiri. Maka untuk itu peran dalam kepemimpinan, peran pemimpin itu sangat penting sekali dalam mengimplementasikan alur dari activating ini itu sendiri, karena motivasi tim itu membutuhkan dari seorang pemimpin. Lalu kemudian yang terakhir, poin keempat ini sudah memasuki controlling. Controlling kita tahu artinya yaitu pengawasan. Pengawasan yang bagaimana? Memastikan bahwa kegiatan sudah sesuai dengan rencana dan juga melakukan koreksi. Sehingga dalam lembaga itu
cepat berhasil untuk mencapai tujuannya. Maka dalam manajemen atau kita menyebutnya di sini konsep manajemen itu sendiri penting sekali untuk kita terapkan di lembaga Bapak Ibu. Nah, bagaimana kaitannya dengan moderasi beragama sebagaimana tema yang ada di awal tadi, yaitu konsep dasar moderasi beragama dalam pendidikan anak usia dini. Saya kira Bapak Ibu juga sudah menerapkan hal ini, maka untuk itu mari kita melestarikan moderasi beragama ini dimanapun kita berada. Contoh kecil di PAUD bahwa mengajarkan anak untuk tidak mengejek teman yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit kan gitu ya. Terus kemudian mereka bermain bersama tanpa membedakan itu. Kemudian ada contoh lain. Ini berkaitan tentang mengajarkan anak juga untuk jujur, tidak curang dan juga berani membela yang benar. Itu juga salah satu dari komitmen pada kebenaran, kemudian keadilan dan tidak memihak. Maka untuk itu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sangat penting kita mengimplementasikan moderasi beragama di dalam lembaga dan juga di dalam kelas. Ibu akan menggarisbawahi hal penting bahwa tanpa manajemen yang baik, program moderasi beragama bisa jadi tidak terstruktur. Dan juga tanpa moderasi beragama, manajemen PAUD kita bisa melahirkan generasi yang kaku atau tidak toleran. Maka untuk itu pentinglah kita menerapkan moderasi beragama. Dari pemaparan materi pada kesempatan hari ini, Ibu berharap bahwa bisa menyimpulkan dan juga menerapkan, berdiskusi bersama, refleksi bersama bahwa pentingnya moderasi beragama yang kita gunakan, yang kita implementasikan di lembaga teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kita bisa diskusi, bisa refleksi bersama-sama. Dari yang Ibu berikan materi sebelumnya, sebetulnya refleksi kita begini, apa sih komitmen dari teman-teman mahasiswa dan juga dari Bapak Ibu setelah memahami konsep manajemen dan moderasi beragama ini untuk lembaga kita, untuk lembaga terkhusus pendidikan anak usia dini, lembaga PAUD kita. Nah, di sini saya juga mengutipkan bahwa memang perlunya, pentingnya kita dari refleksi ini kita apa? Kita menghargai perbedaan keyakinan dan praktek keagamaan orang lain. Nah, semoga kita juga sudah mengimplementasikan itu, sudah menerapkan itu di lembaga Bapak Ibu semua. Kesimpulan dari materi kali ini, saya kira memang manajemen yang baik menjadi wadah, menjadi sistem untuk mengimplementasikan moderasi beragama sebagai isinya, sebagai jiwanya di dalam pendidikan anak usia dini. Dalam manajemen yang baik tadi, kita juga tidak lupa gitu harus mengingat-ingat kembali poin-poin penting sekali dalam materi kali ini, yaitu memahami manajemen itu sendiri, lalu kemudian fungsi dari manajemen yang sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu POAK, Planning, Organizing, Acting, dan Controlling, serta juga pentingnya konsep dan indikator dalam moderasi beragama. Dan serta pentingnya integrasi di antara keduanya tersebut. Maka untuk itu, mahasiswa juga Ibu harap dapat merefleksikan dan mulai menerapkan konsep manajemen dan juga prinsip moderasi beragama dalam pengelolaan serta praktek pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini di lembaga PAUD masing-masing ya. Saya ada pantun untuk Anda semua. Pergi ke pasar membeli kurma, jangan lupa singgah ke warung kopi. Mari jaga moderasi beragama agar hidup damai dan harmoni. Saya kira untuk menutup pada pembelajaran saya kali ini, semoga memberikan keberkahan. Yang paling penting yaitu saya memberikan apresiasi untuk semua yang menonton dan juga like, share pada video YouTube kali ini. Semoga memberikan keberkahan, manfaat, dan bagi mahasiswa-mahasiswi saya semoga diberikan nilai yang bagus-bagus dan juga lulus. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari saya pribadi, Ulfa Hidayati, SSMPD, dosen PIAUD dari Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.